Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Bapak. Shalom. Terima kasih Bapak Gus Nuril, Bapak Kenar. Bang, terima kasih atas kehadirannya. Yang lain menyusul yang lagi di jalan mungkin ya. Terima kasih juga untuk STTI, Tribakti, Bapak Simorangkir dan Bapak Demian. Terima kasih ya atas kesempatannya, waktunya, dan kesediaannya untuk menghadiri acara kami. Juga terima kasih untuk Panti Mother Teresa, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Terima kasih juga atas kedatangannya. Kita ketemu lagi ya. Iya, sehat selalu ya Ibu ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Ini tema kami dari Son of Heaven ini adalah iman adalah pondasimu. Apa ibu-ibu? Ya. Kenapa saya kasih judul tema imanmu adalah fondasimu di awal tahun 2023 ini? Karena saya mau katakan di sini, mati itu tidak harus tua. Mati tidak harus lewat sakit. Kapan aja kita bisa mati. Tapi mati yang seperti apa? Dan sudah siapkah kita untuk mati? Walaupun tujuan hidup kita itu adalah mati. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau udah bicara mati belum tentu kita siap. Latihan meninggal aja belum tentu kita siap loh. Apalagi mati. Betul? Mari. Saya mau mengajak semua Bapak Ibu juga, adik-adikku tercinta mahasiswa dan mahasiswi STTI Tribakti, untuk kita bersama-sama mengisi nafas kita di tahun 2023 ini dengan kebijakan-kebijakan kita kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes. Ya, karena kita manusia itu kalau udah datang masa sulit dan ujian juga cobaan dalam hidup kita, kita selalu mengedepankan ego kita. Betul atau betul? Ya. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Dan kadang kalau kesusahan dan kesulitan itu datang, masalah demi masalah itu datang, kita bisa tidak positive thinking loh sama Tuhan. Itu sering terjadi, betul. Bahkan kita bisa tawar-menawar loh sama Tuhan. Kita bisa berhitung sama Tuhan. Kalau kita sudah sampai di titik itu, terus kita taruh iman kita itu di posisinya di mana dalam hidup kita? Terpikir nggak sampai ke situ? Dan kenapa kita bisa berpikir sampai seperti itu? Seperti manusia yang tidak punya iman, ketakutan akan hari esok, penuh kekhawatiran. Padahal itu tidak hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Semua itu karena apa? Karena kita tidak mengerti cara Tuhan untuk menolong kita. Karena kita tidak tahu Tuhan itu bisa menolong kita lewat kekecewaan. Maka dari situ semua, Bapak Ibu saudara-saudariku tercinta, adik-adik semua sekalian di sini, marilah kita bersama-sama untuk membentuk pribadi kita. Pribadi lepas pribadi yang seperti apa? Bentuklah pribadi kita pribadi yang setia. Pribadi yang apa? Setia. Pribadi yang konsisten. Pribadi yang punya semangat untuk berjuang. Dan pribadi yang punya tanggung jawab sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan mengasihi kita. Juga dengan caranya. Dengan konsepnya. Dan dengan sistemnya. Yaitu apa? Beliau mendidik kita, betul? Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dewasa dalam iman kita.
Sudahkah kita dewasa dalam iman kita? Sudahkah kita bisa meredam ego kita? Dan sampai di titik apa ketaatan kita? Hidup di dalam tahun 2023 ini, yang harus kita kedepankan adalah taat dan percaya. Ada amin di sini? Ya. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yes ya. Itu ya. Jadi semua itu kebijakan, ketaatan, kepercayaan, keyakinan akan semua kebaikan Tuhan. Itu kita harus kedepankan di dalam tahun ini ya. Supaya apa yang menjadi doa kita, harapan kita, semua bisa terkabul tepat pada waktunya. Jangan cuma bisanya memohon aja. Tanpa kita melakukan intro. Tanpa ketika melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa yang menjadi hak dan kita. Hak dan batil itu ada. Betul Abah? Yes. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Dan kita harus melakukan penggenapan iman kita. Jangan teriak-teriak punya iman tapi tidak bisa melakukan. Akhirnya bukan jadi iman sama imin, soalnya zaman sekarang itu beda tipis ya, Bah. Kadang kita bingung memposisikan itu di mana. Ya, Tuhan aja bingung lihat kita. Kapan kita mau berhenti membuat Tuhan bingung atas kita? Melakukan hal kebaikan itu nggak sulit kok. Kembali lagi dengan hati dan niat kita. Kalau kita niat dan hati kita tulus, semua itu akan bisa berjalan. Semua Son of Heaven ini bisa berjalan di titik ini. Waktu kita kunjungan ke STTI Tribakti dulu, 7 bulan yang lalu ya, juga untuk Mother Teresa juga ya, kurang lebih lama lagi ya, bisa 8 bulan yang lalu ya Ibu ya. Itu waktu itu subscriber kita baru 400, betul? Ada di YouTube loh, ya kan? Tapi sekarang Son of Heaven, atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan, begitu banyak gejolak yang kita lalui, tapi Tuhan tetap pimpin. Tuhan tetap promosikan SOH, ya luar biasa. Dan kita juga serta tim juga butuh untuk dipromosikan untuk kedepannya. Nah puji Tuhan Son of Heaven sekarang subscribersnya udah 2.900 lebih, hampir 3.000. Luar biasa. Kami baru 1 tahun 8 bulan. Apa enggak Tuhan ada beserta kami, coba. Betul? Ya, lakukanlah hal-hal yang benar. Supaya Tuhan menyertai kita. Ya, gitu caranya. Jangan takut akan hari esok. Karena Tuhan itu kalau sudah memberikan ujian, ya itu lengkap satu paket sama pertolongan soalnya. Cuman kitanya aja nggak ngerti kalau bagaimana cara Tuhan mau menolong. Berbagi peduli sesama.